Ini dalam rangka menjaga, mengingatkan kembali nilai-nilai dari siapa? Ya, nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan pendiri bangsa kita lewat kaos ini ya. Alhamdulillah sudah jadi, kita masukkan ke box-box, nanti kita kirim sebagaimana sudah dipesan oleh sobat donat sekalian, penonton sekalian. Silakan yang mau pesan, kami batasi untuk edisi Jenderal Sudirman sampai tanggal 31 Juli ya. Harganya 200.000, itu sudah termasuk ongkos kirim. 50.000 sudah termasuk 75.000 untuk membangun masjid, dan yang 75.000 adalah fee untuk tim marketing dan ongkos produksi. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Inilah kaos untuk membangun masjid dengan quote Jenderal Sudirman yang mengeluarkan kata-kata yang terkenal. Saya lebih suka Indonesia di bom atom ya, dan tentu hancur lebur ya, daripada kemerdekaan yang kurang dari 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo itu menanti ya kepastian ya. Dia ingin meneguhkan posisi politiknya dan mendapatkan kepastian dukungan rakyat yang dulu sebagian rakyat itu pernah dia kecewakan ya. Ya, dengan dia bergabung ke kubu Jokowi dan menerima tawaran menjadi Menteri Pertahanan, itu banyak orang yang kecewa ya. Dan saya juga bagian orang yang kecewa. Kenapa? Saya kecewa karena sudah bikin video Prabowo hampir 100 tuh zaman Pilpres, dan harapan saya naik helikopter Prabowo, saya nggak pernah diajak naik helikopter Prabowo. Kalau saya naik helikopter Prabowo kan saya bikin vlog ya di dalam helikopter, kan canggih gitu. Jadi dari rakyat yang sebagian terkecewakan itu, yang kecewa itu sebenarnya Prabowo, saya kira sedang menanti kepastian. Itu ada lagunya itu, lagunya Kepastian yang dibawakan oleh siapa itu? Aurel ya. Mau saya nyanyiin ya. Aku masih menunggumu, aku masih menantimu, masih selalu dirimu, dan masih tentangmu. Sorry, kurang enak. Tapi aku punya waktu, karena ku tak mau ragu. Buktikan depan mataku cintamu padaku. Aku butuh kepastian, kejelasan hubungan kita. Aku mau semestinya kau dan aku jadi satu. Tapi aku punya waktu, karena ku tak mau ragu. Buktikan depan mataku cintamu padaku. Aku butuh kepastian, kejelasan hubungan kita. Aku mau semestinya kau dan aku jadi satu. Tuh, Prabowo perlu kepastian, cinta rakyat yang dulu dikecewakan kembali ya, mencintai dirinya.
Jadi masuknya Prabowo ke Presiden Jokowi, ke kabinet Presiden Jokowi, apakah dia cukup disebut sebagai pengkhianat? Ini harus cukup teliti ya, dan kita coba melihatnya dari perspektif sejarah ya. Ini sorry ada mak-mak ngaji ya, jadi di masjid apa itu Al-Amin setiap Sabtu pagi memang anggap aja ini ya back sound back sound Islami sorry, nanti kalau ngikutin tuh berhenti, saya nggak rekaman ya, moga-moga masih kedengeran ya suara saya. Dulu Bung Karno itu ya terpaksa bekerja sama dengan Jepang dan kemudian membentuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat ya, bersama Hatta, tokoh-tokoh Islam. Dia bekerja sama tuh dengan Jepang yang fasis, yang penjajah ya. Sekarang Jokowi kan warga negara sendiri ya. Dulu Bung Karno itu kerjasama untuk mencapai tujuan yang lebih besar ya, yaitu Indonesia merdeka, tidak sekedar untuk berkuasa saja kan gitu ya. Nah, yang di luar pemerintahan atau yang tidak bekerja dengan Jepang itu seperti Syahrir ya, Sukarni, kemudian Tan Malaka dan lain-lain itu, dan anti bekerja sama dengan Jepang dan menuduh Soekarno, Hatta adalah pengkhianatnya karena bekerja sama dengan Jepang. Tuh pengkhianat itu sudah biasa itu muncul di kalangan pergerakannya soal strategi perjuangan. Setelah Indonesia merdeka, kemudian karena Soekarno dituduh bekerja sama dengan Jepang, makanya pemerintahan yang dibentuk itu, Perdana Menteri pertama itu yaitu Syahrir ya, orang yang dianggap tidak bebas dari tuduhan pengkhianat dan tidak bekerja sama dengan Jepang. Perdana Menteri pertama adalah Syahrir. Jadi kepala negaranya adalah Soekarno ya, presidennya itu sebagai kepala negara. Sementara kepala pemerintahannya atau urusan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Sultan Syahrir. Dan Sultan Syahrir bertanggung jawab tidak kepada Soekarno sebagai presiden, tapi bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau sekarang kan kita ke kabinet ini presidensial ya, urusan pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh seorang presiden dan presiden bertanggung jawab kepada parlemen. Itu bedanya kan. Nah, kembali ke Prabowo. Prabowo perlu kepastian ya, bagaimana dia bisa mengisi negeri Indonesia yang menurut dia itu sudah sudah hilang kedaulatannya. Apa peran dia? Kalau dia tetap di luar pemerintahan, tentu dia tidak bisa banyak berbuat ya. Lebih baik dia masuk, dan akhirnya memang dicap dia sebagai seorang pengkhianat oleh sebagian pendukung dia waktu Pilpres ya. Dan banyak yang kecewa karena banyak orang yang mendukung Prabowo dengan uangnya sendiri, dengan tenaganya berletih-letih ke panggung-panggung kampanye di mana Prabowo datang. Kok tiba-tiba dia tidak jadi oposisi, malah masuk ke kabinet Jokowi periode kedua. Kita paham itu ya, kita paham, tapi nanti kita lihat sejarah mana yang paling tepat ya. Kalau menurut pandangan saya, ada kalkulasi politik juga yang realistis di situ. Kalau Jokowi berakhir, tentu suara yang nggak mendukung Jokowi kan tidak ada lagi. Jokowi tidak mungkin masuk ke periode ketiga. Nah, suara yang mendukung Jokowi itu kan besar. Itulah yang disasar, yang di salah satu pertimbangan yang diambil oleh Prabowo, supaya nanti kalau dia masuk kubu Jokowi kesannya dia takluk ya di bawah kekuasaan Jokowi, sehingga pecinta Jokowi jatuh cinta atau simpati terhadap Prabowo dan akan memilih Prabowo menjadi calon presiden tahun 2024. Dan dia harapkan limpahan suara pendukung-pendukung Jokowi dan juga pendukung-pendukung setia yang tidak kecewa. Dan dia masih berharap mungkin orang-orang yang kecewa akan mendukung dia juga kalau siapa Prabowo itu maju ya tahun 2024 menjadi presiden. Jadi dia ada kalkulasi politik ya, suara, karena kita masih menganut satu one man one vote ya, satu suara satu orang satu suara. Suara tukang sol sepatu misalnya yang pendidikannya terbatas itu sama dihitung satu dengan suara seorang dokter, kan itu dalam sistem pemilu kita.
Jadi betul-betul suara yang dihitungkan itu. Dan itulah hitungan-hitungan yang realistis ya, yang dilakukan oleh Prabowo dan timnya. Mungkin begitu, saya nggak tahu. Pokoknya saya kan intinya poinnya Prabowo itu perlu kepastian hidup, kita juga perlu kepastiannya. Makanya kalau pagi-pagi itu habis sholat subuh jangan kesiangan ya, karena terus ingin memacu motornya ke tempat kerjaan pagi-pagi, bangunnya kesiangan subuh. Padahal yang pasti itu kita sholat sebelum subuh 2 rakaat itu kata Rasulullah itu lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat qobliyah subuh itu ya, sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita sholat sunnah subuh kita tinggal, sholat subuh kesiangan, kita pacu motor kita ke tempat kerja dengan kecepatan seperti peluru kendali. Kita cari kepastiannya, santai ya, bangun jam 3 sholat tahajud dulu, pasti itu pahalanya. Terus sholat qobliyah subuh di masjid itu kan, atau di rumah, terus ke masjid sholat subuh berjamaah, pasti itu pahalanya. Nyari dunia mah nggak pasti ya, dunia cuma gitu-gitu aja. Kata ulama, dunia itu kalau kita seperti ke WC itu, terus kita buang kotoran kita di WC, di toilet, itulah dunia yang nggak berharga. Kalau kata Rasulullah, dunia itu seperti, nilainya seperti apa, sebesar sayap nyamuk ya. Dunia nggak ada harganya, tapi kita anggap dia sangat berharga. Permainan politik itu permainan duniawi ya. Ya, kita dalam politik hendaknya kita mencari bukan kekuasaan tapi mencari Allah. Kalau sudah dapat Allah maka kita mendapatkan segala-galanya. Pak, cari apa? Wow, berapa sekilo sekarang plastik? Murah ya? Berapa? 3.000 sekilo. Iya. Tadinya berapa? Ginian. Sampai ini gelasnya sampai 12.000. Sebelum corona. Iya. Sekilo tuh berapa?